Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair dengan NIM 19 Kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Konvergensi Media Penyiaran Islam. Nah, untuk materi yang saya bawakan yaitu produksi fitur dalam media cetak dan televisi. Nah, langsung saja ke materi pertama mengenai pengertian fitur secara bahasa. Nah, fitur diterjemahkan dengan arti karangan khas. Berasal dari KBBI, yaitu karangan tentang sesuatu yang memberikan berita faktual, tetapi ditulis dengan gaya menarik dan terperinci. Nah, fitur adalah salah satu jenis tulisan jurnalistik yang berisikan panduan berita dan opini, mengandung human interest, dan bergaya penulisan sastra atau jurnalisme sastrawi. Fitur juga adalah keterangan khas yang berupa tulisan di media massa selain berita dan artikel yang menurutkan fakta, peristiwa, atau proses disertai penjelasan riwayat terjadinya, duduk perkaranya, proses pembentukannya, dan cara kerjanya dengan menggunakan gaya atau teknik penulisan karya sastra seperti cerpen atau novel. Nah, dari pengertian fitur tadi yang sudah saya jelaskan, ada 4 unsur dalam sebuah tulisan fitur. Nah, yang pertama yaitu fakta berdasarkan peristiwa atau kejadian yang nyata. Nah, kemudian ada opini, yaitu pendapat atau perspektif penulis berdasarkan fakta yang ada. Kemudian ada human interest, yaitu hal yang mengunggah emosi atau ketertarikan manusiawi, seperti hal yang menyedihkan, menjengkelkan, ataupun hal yang lucu. Nah, kemudian ada sastra, menggunakan gaya bahasa atau cara penulisan sastra, khususnya cerpen, novel, atau bahkan puisi dalam pemilihan kata yang berona, kata-kata yang indah, atau kata-kata yang mengunggah. Nah, baik, langsung ke materi berikutnya mengenai karakteristik fitur. Yang pertama, kreatif. Memungkinkan penulis menciptakan sebuah cerita dengan teknik berkisah, namun bukan cerita yang fiktif. Laporan fitur harus mengkreasikan sudut pandang penulis berdasarkan riset terhadap fakta-fakta yang telah ditelusuri. Nah, 2, subjektif. Dengan penggunaan model aku, kemungkinan penulis akan memasukkan emosi dalam pikirannya. Sangat mungkin menggunakan sudut pandang orang pertama atau saya misalnya dengan emosi campur nalar sebagai cara mendapatkan fakta-fakta. Nah, yang ketiga yaitu informatif. Nah, fitur memang terkadang tidak memiliki nilai berita, ia justru cenderung memberi nilai informasi mengenai situasi aspek kehidupan. Materi laporan tentang hal yang ringan namun berguna bagi masyarakat tentunya, seperti situasi saat peristiwa terjadi dan tidak diliput oleh media lain. Baik, yang keempat ada menghibur. Bahan fitur dengan sengaja dicarikan dari cerita yang eksklusif dan ditulis secara mendalam atau in-depth, termasuk aspek humor yang menyertainya. Laporan harus berwarna-warni terhadap berita-berita rutin seperti pembunuhan, bencana alam, dan lain-lain, sehingga pembaca larut dalam kesedihan atau malah tertawa terbahak-bahak. Nah, berikutnya yang kelima yaitu awet. Fitur tidak dibatasi waktu. Sebuah berita biasa basi dalam 24 jam, tapi fitur tidak akan pernah basi karena topiknya dibahas secara mendalam dan penuturannya menarik atau bergaya sastra. Nah, materi berikutnya mengenai jenis-jenis fitur. Ada yang pertama yaitu fitur berita atau news fitur. Fitur berita yaitu fitur tentang peristiwa aktual. Kemudian yang kedua ada fitur artikel fitur. Fitur yang berisi informasi tentang pemikiran, gagasan, dan atau ilmu pengetahuan yang dikemas secara ringan dan menghibur. Baik, yang ketiga yaitu fitur human interest. Human interest adalah fitur yang menyentuh emosi pembaca, menimbulkan keharuan, simpati, kegembiraan, kejengkelan, atau bahkan membangkitkan amarah dari penonton. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu fitur sidebar. Fitur sidebar adalah fitur human interest yang melengkapi berita utama atau memberikan bagian-bagian lain dari sebuah peristiwa besar. Nah, kemudian ada yang kelima yaitu fitur biografi, yang merupakan fitur yang berisi kisah hidup seseorang. Nah, kemudian yang keenam ada fitur profil. Nah, fitur profil ini berisi profil lembaga, organisasi, perusahaan, atau non-person. Karena kalau yang person itu tadi sudah dijelaskan pada fitur biografi. Nah, kemudian yang ketujuh ada fitur perjalanan.
yang menceritakan pengalaman berkesan dari sebuah perjalanan. Kemudian yang ke-8 ada fitur penjelasan atau explanatory feature, menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik suatu peristiwa. Nah, yang ke-9 ada fitur sejarah atau historical fitur, yaitu fitur tentang peristiwa masa lalu namun masih menarik diberitakan di masa kini, seperti kisah kekejaman PKI atau peristiwa bersejarah lainnya. Ke-10 ada fitur musiman, seasonal fitur, yaitu cerita tentang peristiwa yang terjadi secara rutin, kisah mudik lebaran misalnya, atau perayaan tahun baru dan peristiwa lainnya. Yang ke-11 ada fitur trend. Nah, ini adalah fitur yang menceritakan tentang gaya hidup komunitas tertentu masyarakat pada umumnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang ke-12 adalah fitur tips, disebut juga fitur petunjuk praktis atau how to do fitur. Jenis fitur ini menjelaskan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mengatasi masalah, atau cara mengerjakan sesuatu. Nah, yang ke-13 yaitu fitur ilmiah. Ialah fitur mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai oleh kedalaman pembahasan dan objektivitas pandangan yang dikemukakan, menggunakan data atau informasi yang memadai. Yang ke-14 adalah fitur promosi. Nah, fitur ini sekaligus fitur yang terakhir, yaitu memperkenalkan atau mengekspos suatu produk atau ide baru, misalnya temuan di bidang komputer, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi mengenai jenis-jenis fitur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur dalam media cetak. Nah, pada media cetak sendiri, fitur merupakan bagian yang cukup penting tentunya, sehingga surat kabar memenuhi pula fungsi ketiga yang tidak dapat diabaikan, yaitu fungsi ketiganya yaitu sebagai hiburan atau entertainment. Di samping fungsi memberi informasi dalam pendidikan, bagi media cetak yang dikelola secara profesional, kedudukan fitur sebagai salah satu bentuk karya jurnalistik sastra, tidak hanya untuk memenuhi aspek media massa semata. Lebih dari itu, fitur sekaligus juga dapat diharapkan meningkatkan citra media di mata khalayak. Dalam kedudukan yang sangat penting dan tak tergantikan tersebut, maka fungsi fitur mencakup 5 hal. Yang pertama, sebagai pelengkap sekaligus variasi sajian berita langsung atau straight news. Kemudian yang kedua adalah pemberi informasi tentang suatu situasi, keadaan, atau peristiwa yang terjadi. Kemudian penghibur atau sarana rekreasi dan pengembangan imajinasi yang menyenangkan. Selanjutnya, wahana pemberi nilai dan makna terhadap suatu keadaan atau peristiwa. Terakhir, sarana ekspresi yang paling efektif dalam mempengaruhi khalayak. Nah, baik, itu tadi penjelasan mengenai fitur dalam media cetak. Nah, selanjutnya kita beralih ke fitur dalam media televisi. Dalam dunia jurnalis pun, peliputan menggunakan gaya fitur merupakan salah satu bentuk berita. Dengan media televisi, produk jurnalis semakin mudah untuk disebarkan kepada khalayak, karena penyebaran dan efek televisi sangat besar dan langsung tentunya. Gaya penyampaian informasi atau pemberitahuan untuk bisa menarik langsung mengemukakan fakta, melainkan membangun fakta itu, sehingga menarik perhatian atau menimbulkan minat untuk membaca, mendengarkan, atau menontonnya. Sehingga menarik perhatian atau menimbulkan minat untuk menonton berita tersebut. Nah, berita tidak langsung inilah yang bisa dikenal dengan news feature. Selain itu, untuk mendukung program berita feature memiliki kemasan hiburan dan mendidik. Penulis yang bertanggung jawab dan juga sebagai juru kamera mencoba untuk mengangkat kedua hal tersebut melalui sisi pengambilan gambar. Bagi juru kamera, hiburan dapat dilihat ketika juru kamera mengambil gambar dari sisi kelucuan presenter misalnya dan narasumber. Sedangkan dari segi tontonan yang mendidik, justru juru kameramen mengambil gambar dari banyak narasumber di setiap episodenya, di mana audiens sendirilah yang berhak untuk mengkritisi sebagai bentuk penarikan kesimpulan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak hanya penulis berita ya, tapi juga juru kameramen dapat memberikan informasi seperti itu kepada penonton. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.